Om Swastiastu, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai fungsi. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dari dua fungsi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi. Nah, disimbolkan dengan ini ada titik bulat kecil ya, yang dibaca bundaran atau bisa juga dibaca sebagai komposisi ya. Jadi ilustrasi dari fungsi komposisi itu seperti ini, simpelnya ya, sederhananya seperti ini. Misalkan terdapat 3 himpunan, himpunan A, himpunan B, himpunan C, di mana fungsi F ini memetakan setiap elemen dari himpunan A ke himpunan B. Jika elemennya itu misalkan X, berarti fungsi F memetakan X ke himpunan B ini sebagai fx. Nah, fungsi G ini merupakan fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Jadi, kalau himpunan B-nya itu fx dipetakan oleh G ke C, maka fungsinya itu hasilnya akan berupa G fx seperti ini ya. Atau ditulis secara ringkas ya. Jika ditulis secara langsung, pemetaan dari himpunan A ke himpunan C itu bisa ditulis seperti ini ya, G bundaran Fx, atau bisa juga dibaca G komposisi Fx. Sehingga dengan kata lain kita bisa ambil kesimpulan bahwa G bundaran Fx atau G komposisi Fx ini bisa ditulis tanpa tanda komposisi menjadi seperti ini ya, G diganti dengan kurung ya, GFX. Jadi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu dari belakang ke depan ya. Jadi paling belakang ini X. X masuk ke fungsi F menjadi Fx. Setelah itu Fx masuk ke fungsi G menjadi GFX. Ya, kalau belum ada gambaran, kita akan perdalam pemahaman kalian melalui contoh soal ya. Jadi untuk contoh soal yang pertama, di sini ada 3 buah himpunan, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, di sini ini fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Yang di sini juga namanya fungsi komposisi dari dua fungsi, berarti kita fokus ke dua fungsi aja dulu ya. Nanti video pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi komposisi 3 fungsi. Pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan G komposisi FA, G komposisi FB, G komposisi FC, dan G komposisi FD. Kemudian soal yang B, tentukan domain, kodomain, dan ring dari fungsi G komposisi F-nya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jadi yang pertama ditanya itu G komposisi FA, itu sama dengan kita ganti tanda komposisinya itu ya, kita hilangkan dengan mengubah jadi kurung gitu ya. Jadinya G kurung F A. Jadi tanda komposisinya bisa hilang ya. Sekarang caranya gimana? Lihat mana yang paling kanan. Jadi kita jalan itu dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan ya. Jadi yang paling belakang itu kan A. Ini artinya A itu masuk ke dalam fungsi F. Sekarang kita cari hasilnya ketika A itu masuk ke dalam fungsi F. Nah, ini kan A, fungsi F yang ini. Berarti kita cari pasangan A-nya di B. Karena F itu kan memetakan A ke B. A pasangannya, lihat tanda panahnya ini. Berarti A pasangannya 3. Ini bisa diubah jadi G3. Kemudian ini artinya 3 masuk ke fungsi G. Jadi apa dia? Sekarang cek. A masuk ke fungsi F jadi 3. Kemudian 3 dipetakan oleh fungsi G. Cari pasangannya, ini akan menjadi S. Jadi jawabannya G komposisi FA itu adalah S. Lanjut. Yang ditanyakan yang kedua, G komposisi F dari B. Caranya sama ya, kita hilangkan tanda komposisi itu menjadi tanda kurung dulu. Setelah itu kan bisa kita lihat, oh paling belakang itu adalah B. B-nya masuk ke fungsi F dulu. Oke, ini B. B masuk ke fungsi F, seret. Berarti dipetakan menjadi 5.
Ini hasilnya G5. Sekarang 5 masuk ke fungsi G. 5 masuk ke fungsi G jadi R. Berarti hasilnya ini adalah R. Kemudian yang selanjutnya G komposisi F dari C. Caranya sama, GFC. Berarti C-nya mana? Ini C ya. C masuk ke fungsi F. Hasilnya 1. Berarti G1. Sekarang 1 masuk ke fungsi G. 1 masuk ke fungsi G hasilnya P. Terakhir G komposisi FD. Nah, cari D-nya. D masuk ke fungsi F hasilnya 4. Ini ubah dulu. Kemudian ini hasilnya 4. Sekarang 4 masuk ke fungsi G hasilnya R. Oke, jadi kita sudah menemukan hasilnya ya untuk masing-masing yang ditanyakan. Hasilnya S, R, P, dan R. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi F memetakan himpunan real ke real dan fungsi G memetakan himpunan real ke real juga. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7 dan gx itu sama dengan x kuadrat min 2x min 3, tentukan yang pertama A f min 5-nya, yang B disuruh menentukan f komposisi G dari min 5. Oke, langsung saja kita jawab untuk soal yang A. Jadi f min 5 seperti pemahaman tadi, artinya kita mulai dari belakangnya. Ini artinya min 5 masuk ke fungsi F sebagai pengganti X di fungsi F. Perhatikan di sini fungsi fx-nya. Kalau dia fx, variabelnya ada bentuk X, ini kan X semua ya. X kuadrat, 4X, min 7. 7-nya enggak ada X-nya, berarti biarin aja. Sekarang kalau F min 5, berarti di sini setiap X berubah menjadi min 5. Kita tulis lagi. X kuadrat, oh berarti ganti jadi min 5 ya. Min 5 kuadrat. Selain X jangan diubah. Baik tanda maupun pangkat itu kan bukan X. Jadi ditetapkan saja. Dikurangi 2X. Oh 2 itu kan bukan X. Tidak usah dirubah. Sorry ya, mohon maaf. Jadi fx kan yang ini ditambah 4X. X-nya berubah jadi min 5. Kemudian dikurangi 7. Ini tinggal dihitung 25 dikurangi 4 kali min 5 kan min 20 ya, dikurangi 7. Hasilnya 25 dikurangi 20 hasilnya 5, 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Oke, jadi F min 5 itu hasilnya negatif 2. Lanjut kita jawab soal yang B. Soal yang B yang ditanyakan adalah F komposisi G dari min 5. F komposisi G dari min 5. Oke, seperti yang tadi ya di nomor 1 sebelumnya, kita ubah dulu. Hilangkan tanda komposisi, gunakan kurung. F G min 5. Tambah lagi 1 ya. Jadi gimana caranya menentukan kurung? Ingat ya, kurung selalu berpasangan antara kurung buka dengan tutup. Jadi ini pasangannya dengan yang ini, kurung ini pasangannya ini, terakhir dengan ini ya. Jangan sampai kurang nanti kalian buat kurungnya. Kita lanjutkan. Sekarang berarti kita jalannya dari belakang ya, dari sini masuk ke sini. Ini artinya min 5 masuk ke fungsi G sebagai pengganti X di fungsi G. Fungsi G mana? Ini X kuadrat min 2X min 3. Setiap kalian ketemu X ganti jadi min 5. Oh ini ada X-nya, berarti min 5 kuadrat dikurangi 2X. 2 kali min 5 dikurangi 3. Lanjut dihitung dulu hasilnya. Min 5 kuadrat hasilnya 25. Kemudian min 5 kali min 2 hasilnya plus 10 dikurangi 3. Sama dengan berarti 25 tambah 10 hasilnya
35 ya. 35 dikurangi 3 hasilnya 32. Ini artinya apa? Artinya 32 ini masuk ke fungsi f sebagai pengganti x di f. Kita lihat lagi fungsi f-nya. Fungsi f-nya x kuadrat plus 4x min 7. Ketemu x ganti jadi 32. Jadi 32 kuadrat ditambah 4 kali 32 dikurangi 7. Ya, lumayan besar ya angkanya ya. Ayo kita kalikan. 32 kuadrat itu sama dengan 1024. Kemudian 4 dikali 32 hasilnya 128 dikurangi 7. Itu hasilnya adalah 1145. Jadi ini hasilnya ya. Hasil dari F komposisi G5 itu adalah 1145. Lanjut contoh soal yang terakhir. Diketahui fx sama dengan x dikurangi 8. Gx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Dan hx-nya itu adalah x tambah 4. Tentukan A jika G komposisi HA sama dengan F komposisi GA. Nah, jika menemukan soal seperti ini, kita jalan dari bentuk yang terakhir diketahui ya. Jadi dari sini ya, ditulis lagi G komposisi H A sama dengan F komposisi GA. Jadi yang pertama, hilangkan dulu tanda komposisinya. G H A sama dengan F G A. Oke. Berarti ini artinya, ubah dulu masing-masing ya. Artinya A ini masuk ke fungsi H. Kita tetap jalan dari belakang. A masuk ke fungsi H. Berarti kita fokus ke fungsi H. Ada X nggak di sana? Kalau ada X ganti jadi A. Ini fungsi Hx-nya. X ditambah 4. Berarti ada A-nya. A plus 4. Sama dengan F GA. Berarti ini A-nya masuk ke fungsi G. Lihat fungsi G. X kuadrat min 1. Berarti berubah jadi A kuadrat min 1. Oke, lanjut. Ini artinya A plus 4 itu masuk ke dalam fungsi G sebagai pengganti X di fungsi G. Kita fokus ke fungsi G-nya. Ini fungsi G. Jika ada X-nya ganti jadi A plus 4. Ternyata ada ya X kuadrat min 1. Berarti A plus 4 kuadrat min 1 sama dengan, nah, F A kuadrat min 1. Artinya A kuadrat min 1 masuk ke fungsi F sebagai pengganti X di fungsi F. Ini fungsi F-nya, X plus 8. Oh, ada X-nya. Berarti ganti jadi A kuadrat min 1. Min 8. Karena ini kan X min 8. A kuadrat min 1 ini X-nya. Min 8-nya tetap ya. Oke, berarti kita sudah terbebas dari tanda komposisi. Dan juga sudah terbebas dari lambang-lambang fungsi F, fungsi G ya. Berarti kita tinggal hitung ini aja biar dapat nilai A-nya berapa. Ini A plus 4 dikuadratkan dulu ya. Hasilnya itu adalah A kuadrat plus 8A plus 16 dikurangi 1. Kemudian yang ini A kuadrat min 9. Jadi ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa dicoret. Berarti sisanya 8A ditambah 15 sama dengan min 9. Kita kan perlu nyari A. Berarti kita pisahkan yang tidak mengandung A dulu ya. Jadi ini 15-nya pindah ruas, min 9, min 15. 8A sama dengan min 9 dikurangi 15 hasilnya negatif 24. Jadi A sama dengan negatif 24 dibagi 8. Hasilnya A sama dengan negatif 3. Oke, jadi itu ya hasilnya. Jadi nilai A untuk soal nomor 3 itu adalah negatif 3. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai fungsi komposisi dari dua fungsi. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian seperti biasa ya, boleh kalian cari-cari soal-soal dari berbagai sumber, kemudian kalian kerjakan sebagai latihan. Nanti jika kalian tidak menemukan hasilnya, mari kita diskusikan bersama ya. Kalian bisa tulis
pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi, 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 Om.